Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Insinyur Meliasari STMT, dosen tetap di jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dengan NIDN 0001059305 dan NUPTK 5837716722303112. Pada video ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka proses sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Komunikasi Optik. Saya mengajar mata kuliah tersebut sejak tahun ajaran 2020-2021 dengan beban studi sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 5 untuk KBK atau konsentrasi bidang keahlian Teknik Telekomunikasi dan Informasi atau TTI. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib oleh mahasiswa yang memilih KBK TTI. Mata kuliah ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang sistem komunikasi berbasis cahaya, dimulai dari prinsip dasar hingga perkembangan teknologi optik modern. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari yang pertama prinsip propagasi cahaya dalam serat optik, komponen sistem seperti LED, laser, dan detektor cahaya, teknik redaman, dispersi dan multiplexing, sistem komunikasi optik digital dan jaringan akses optik, dan proses pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka selama 16 minggu, mencakup teori dan proyek mini. Materi pembelajaran juga dapat diakses secara daring melalui e-learning.unsri.ac.id. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini antara lain CPLP 1, pengetahuan, di mana mahasiswa menguasai prinsip sistem komunikasi optik. Yang kedua, CPLK 1 atau keterampilan umum, menerapkan konsep untuk menyelesaikan masalah teknis. Dan CPLK 2 atau keterampilan khusus, merancang dan menganalisis sistem komunikasi optik. CPLS atau sikap, menunjukkan etika dan tanggung jawab ilmiah. Untuk mencapai CPL tersebut, mahasiswa ditargetkan memenuhi beberapa CPMK berikut. Yang pertama, CPMK 1, yaitu menjelaskan prinsip dasar dan komponen sistem komunikasi optik. CPMK 2, menganalisis karakteristik serat optik, redaman dan dispersi. CPMK 3, menggunakan sumber dan detektor cahaya dalam sistem optik. CPMK 4, merancang link sistem komunikasi optik sederhana. CPMK 5, mempresentasikan hasil analisis dan rancangan secara etis dan komunikatif. Setiap CPMK dirancang sejalan dengan topik pertemuan dan metode penilaian yang digunakan. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu, dengan topik dan aktivitas yang dirancang sesuai dengan capaian pembelajaran. Adapun rincian materi per minggu adalah di minggu pertama yaitu pengantar sistem komunikasi optik, minggu kedua, prinsip dasar komunikasi optik. Minggu ketiga, karakteristik serat optik. Minggu keempat, redaman dan dispersi. Lalu selanjutnya, sumber cahaya, LED laser. Materi selanjutnya yaitu detektor cahaya, sambungan dan konektor. Lalu di minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Lalu di minggu ke-9 ada teknik multiplexing. Minggu 10 yaitu materinya sistem komunikasi optik digital. Minggu 11 link budget analisis. Minggu ke-12 jaringan akses optik. Minggu ke-13 adalah teknologi DWDM dan CWDM. Minggu ke-14 peralatan pengukuran. Minggu 15 tren sistem komunikasi optik dan minggu terakhir adalah ujian akhir semester. Pembelajaran menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berfokus pada hasil belajar mahasiswa. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, diskusi dan studi kasus kontekstual, praktikum laboratorium, dan proyek mini berbasis masalah atau problem based learning. Kami juga mendorong penggunaan LMS atau Learning Management System yaitu pada e-learning.unsri.ac.id dan media digital untuk memperkuat pembelajaran mandiri.
Penilaian dilakukan secara formatif dan sumatif untuk memastikan ketercapaian CPL oleh mahasiswa, yaitu penilaian sebagai berikut: kuis, tugas, dan partisipasi kelas sebanyak 25%, praktikum dan laporan sebesar 25%, UTS 20%, dan UAS atau ujian akhir semester sebesar 30%. Semua penilaian menggunakan rubrik berbasis capaian pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan. Nilai akhir mahasiswa akan dikonversikan ke dalam huruf mutu sesuai rentang berikut, dari A hingga E. Rentang ini membantu dalam objektivitas penilaian dan transparansi hasil evaluasi, di mana nilai 85 hingga 100 mendapat huruf mutu A, 75 hingga 85 B+, 85 hingga 75 mendapat nilai B, 65 hingga 75 mendapat C+, dan seterusnya. Saya berkomitmen untuk menjadikan mata kuliah ini tidak hanya menyampaikan teori, tetapi juga membentuk kompetensi profesional mahasiswa, baik secara teknis maupun etis. Dengan penguasaan sistem komunikasi optik, mahasiswa diharapkan siap menghadapi tantangan di era teknologi informasi dan jaringan serat optik yang berkembang pesat. Untuk menyimak materi video pengajaran, silakan saksikan video berikut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Komunikasi Optik pertemuan minggu kedua. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai prinsip dasar komunikasi optik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan hari ini berjalan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi 2 atau minggu kedua perkuliahan Sistem Komunikasi Optik. Hari ini kita akan membahas prinsip dasar komunikasi optik, di mana pada minggu lalu, yaitu pada pertemuan pertama, kita telah membahas mengenai fundamental atau pengenalan dari komunikasi optik itu sendiri. Nah, sebagai agenda hari ini, perkuliahan kita pada hari ini, kita akan membahas beberapa materi atau beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction atau pengenalan, lalu apa itu fiber optik itu sendiri, kabel optiknya seperti apa, lalu bagaimana struktur dari kabel optik, prinsip kerja fiber optik, dan juga mengenai komunikasi dari sistem komunikasi optik. Lalu kita juga akan membahas mengenai total internal reflection atau merupakan bagian dari sifat cahaya. Lalu juga akan membahas mengenai hukum Snells atau Snell's Law. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem optical fiber communication. Oke, teman-teman semua masih ingat apa itu optical fiber? Ada yang masih ingat gak kabel seperti apa sih optical fiber itu? Ya, betul, kabelnya yang terbuat dari kaca atau serat kaca. Bentuknya seperti apa dimensinya? Dimensinya sangat tipis, jadi dia setipis ukurannya. Dimensi dari optical fiber itu sendiri adalah setipis rambut, dan dia terbuat dari serat kaca atau disebut juga sebagai silika. Kabel optik sendiri biasanya diletakkan ada yang di luar, outdoor, ataupun juga indoor. Nah, kalau di outdoor itu biasanya jaketnya berwarna hitam, sedangkan yang di indoor itu berwarna kuning, dan yang di indoor dinamakan sebagai patch cord. Nah, mungkin teman-teman di sini masih ingat ya pelajaran kita di minggu lalu sudah Ibu tunjukkan bentuk dari kabel optik itu sendiri secara fisik. Nah, yang untuk di outdoor itu berwarna hitam dan dia secara kekuatannya fisiknya lebih kuat dibandingkan yang di indoor karena dia harus tahan terhadap cuaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari optical fiber itu sendiri. Kabel optik ini dia terdiri dari 3 lapisan atau 3 bagian. 3 bagian utamanya ada core, cladding, dan yang terakhir adalah jaketnya atau buffer coating. Buffer coating ini berfungsi untuk melindungi core dan cladding agar tidak mudah patah.
Nah, core dan cladding ini sama-sama terbuat dari silika atau kaca, sama-sama berbahan dasar kaca. Tetapi yang membedakan antara core dan cladding adalah indeks bias masing-masing, di mana indeks bias core biasanya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan indeks bias dari cladding. Lalu apa tujuannya dibedakan antara kedua indeks bias tersebut, antara indeks bias core dan cladding? Jadi ini nanti ada hubungannya dengan prinsip kerja yang digunakan pada optik itu sendiri. Jadi pada optik itu menggunakan yang namanya sifat pembiasan. Ini penjelasan dari bagian-bagian dari kabel optik itu sendiri, ada 3 bagian utama. Yang pertama ada core, cladding, dan buffer coating. Masing-masing bagian ini berfungsi untuk menjaga agar cahaya yang merambat dalam kabel tidak keluar dari lintasannya, yaitu adalah core. Oke, lalu bagaimana prinsip kerja dari kabel optik itu sendiri? Nah, prinsip kerja dari kabel optik itu dia menggunakan salah satu dari sifat cahaya, di mana sifat cahaya terdiri dari 3. Yang pertama adalah cahaya dapat dibiaskan, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, yang ketiga cahaya dapat diuraikan. Misalnya cahaya putih yang diuraikan menjadi 7 warna pelangi, Magiku Hibinio. Nah, itu merupakan salah satu sifat dari cahaya. Lalu sifat cahaya yang digunakan pada prinsip kabel optik itu sendiri adalah sifat cahaya dapat dibiaskan. Mungkin kita masih ingat, sedikit Ibu ingatkan kembali, refresh kembali ingatannya mengenai praktikum fisika, mungkin waktu SMA ataupun waktu SD mengenai pembiasan cahaya. Oke, masih ingat ya mengenai praktikum ketika sebuah bejana atau gelas berisi setengah air, lalu dimasukkan pensil. Lalu apa yang terjadi? Yang kita lihat secara kasat mata bahwa pensil itu terlihat seperti bengkok. Nah, ini merupakan salah satu contoh sederhana pembiasan cahaya, di mana cahaya berjalan di antara 2 medium yang berbeda, di antara medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Di sini pada contoh tersebut, medium yang kurang rapat, medium pertama adalah udara, di mana bertindak sebagai medium yang kurang rapat, dan medium yang lebih rapat yaitu adalah medium air. Jadi cahaya merambat pada 2 medium yang berbeda. Ketika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, di mana air dari udara ke air, maka cahaya tersebut akan dibelokkan mendekati garis normal. Begitu pula sebaliknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke total internal reflection. Nah, di sini dikatakan bahwa total internal reflection atau fenomena tear ini terjadi ketika cahaya membias dari sebuah medium yang memiliki nilai indeks bias sangat tinggi atau denser medium, ataupun juga dapat dikatakan sebagai medium yang lebih rapat, di mana di sini adalah core-nya berarti memiliki nilai indeks bias yang lebih tinggi. Oke, tadi sudah kita bahas mengenai hukum dari pembiasan, di mana pada gambar dapat dilihat bahwa cahaya merambat dari medium yang lebih rapat, di sini adalah kaca, dan menuju ke medium yang kurang rapat, yaitu adalah udara. Dapat diperhatikan arah datang cahaya berdasarkan gambar, yaitu dapat kita lihat dari arah panahnya itu sendiri. Nah, ini pada gambar itu terlihat bahwa cahaya merambat dari kaca menuju ke udara, sehingga apa yang terjadi yaitu cahaya dibelokkan menjauhi garis normal. Kebalikannya, ketika arah cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, maka cahaya tersebut akan dibelokkan mendekati garis normal. Dapat kita lihat pada gambar, sudut kedatangan atau arah datangnya cahaya memiliki sudut yang lebih kecil dibandingkan dengan sudut pantulnya atau theta 2. Kemudian, apa yang terjadi ketika sudut kedatangan diperbesar? Semakin besar sudut kedatangan, maka akan semakin besar pula besar dan dari sudut pantul. Kedatangan yang semakin diperbesar ini mengakibatkan sudut pantul semakin besar pula, sehingga pada suatu titik sudut pantul akan berada pada garis antara medium 1 dan medium 2, di mana disebut sebagai sudut kritis.
Nah, hal inilah yang dilakukan pada fabrikasi pembuatan dari kabel optik itu sendiri, di mana indeks bias dari core dan cladding itu masing-masing dibedakan atau dibuat sedemikian rupa agar terjadinya pembiasan antara core dan cladding itu sendiri. Oke, dari gambar dapat kita lihat ini adalah sebuah sumber cahaya atau light source-nya berada di dalam air. Jadi posisinya dia di bawah air, di mana cahaya itu ditembakkan menuju ke atas atau ke udara. Jadi cahayanya berada dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Jadi dari bawah menuju ke atas. Nah, dari gambar itu dapat kita simpulkan bahwa semakin besar sudut kedatangan, maka akan semakin besar pula sudut pantulnya. Oke, lalu bagaimana fenomena tir ini terjadi di dalam kabel optik? Oke, kita lihat pada gambar bahwa cahaya yang merambat dalam kabel optik itu terlihat seperti dipantulkan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai total internal reflection. Sebenarnya yang terjadi adalah sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Ya, jadi sebenarnya ini adalah fenomena pembiasan tetapi terlihat seperti pemantulan. Mengapa bisa terjadi? Tadi sudah dijelaskan bahwa antara core dan cladding itu indeks biasnya masing-masing dibedakan sedemikian rupa ataupun juga signifikan agar indeks bias dari core itu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan cladding, sehingga nantinya akan menyebabkan yang namanya total internal reflection, dan cahaya yang merambat di dalam core itu tidak keluar dari intinya. Jika tidak adanya total internal reflection atau tidak adanya tir ini, maka seharusnya cahaya itu akan keluar dari medium asalnya atau terjadinya pembiasan. Jadi itu ya bedanya antara total internal reflection dengan pembiasan. Oke, kemudian kita masuk ke sudut kritis. Apa itu sudut kritis atau critical angle? Jadi critical angles ini sendiri merupakan sudut kedatangan di mana menyebabkan sudut pantulnya sebesar 90 derajat. Jadi sudut kritis ini adalah sudut kedatangan yang menyebabkan sudut pantul sebesar atau sama dengan kritis antara medium perbatasan antara medium 1 dan medium 2 atau disebut sebagai sudut kritis. Nah, untuk contoh pada gambar, kira-kira berapa sudut kritisnya? Ada yang tahu? Oke, di gambar itu dapat kita lihat besaran dari sudut kritis yang menyebabkan sudut pantulnya sejajar dengan perbatasan antara medium 1 dan medium 2 atau sebesar 90 derajat itu adalah ketika sudut datangnya sebesar 48,8 derajat. Jadi ketika arah datang cahaya sebesar 48,8 derajat, maka besaran dari sudut pantul itu adalah 90 derajat. Nah, ketika pada posisi ini ataupun juga disebut sebagai critical angle, ini belum mengalami yang namanya fenomena tir. Jadi ini adalah sudut maksimum cahaya masih mengalami yang namanya pemantulan, tapi dia berada di antara dua batas tersebut. Oke, yang dapat disimpulkan dari ketiga fenomena tersebut dapat dilihat dari gambar. Yang pertama paling kiri adalah pembiasan cahaya, yang di tengah merupakan gambar dari critical angle atau sudut kritis, dan yang paling kanan merupakan fenomena dari total internal reflection. Nah, ini gambarnya ya, ketika cahaya sudut arah datangnya cahaya itu kita perbesar, dan di sini cahaya masuk dari air menuju ke udara, tapi cahaya tidak keluar dari air atau masih berada tetap di medium asalnya yaitu air. Seharusnya ketika dia terjadi pembiasan, cahaya harusnya keluar dari medium asalnya yaitu air. Tapi karena di sini cahaya mengalami yang namanya fenomena total internal reflection, maka cahaya tersebut berada tetap di medium asalnya yaitu medium air, dan terlihat bahwa seolah-olah cahaya tersebut dipantulkan, yang disebut sebagai fenomena total internal reflection. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Snell's Law atau hukum Snell. Mudah-mudahan semuanya masih ingat ya pembahasan Ibu minggu lalu mengenai hukum Snell. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soal dari hukum Snell, di mana
hukum Snell sendiri memiliki sebuah persamaan yang harus kalian ingat. Nah, pada contoh soal ini, Ibu harapkan kalian bisa menjawab beberapa soal yang Ibu berikan. Yang pertama Ibu bacakan dulu soalnya, yaitu ketika cahaya melewati udara masuk ke dalam air pada sudut 60 derajat dari garis normal, yang ditanyakan adalah berapa besar sudut bias. Oke, ada yang bisa menyelesaikan? Seri Bu. Terima kasih atas kesempatannya, izin menjawab. Kalau dari Ferry sendiri, jawaban untuk sudut bias itu 40,62 derajat Bu. Baik, terima kasih Ferry jawabannya. Jadi tadi Ferry menjawab bahwa besar sudut theta 2 sama dengan 40,62 derajat. Ya, kita lihat di sini di penyelesaian soal bahwa hasil yang didapatkan dengan menggunakan persamaan dari hukum Snell, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Diketahui dari soal bahwa indeks bias udara adalah 1 dan indeks bias air sama dengan 1,33, dan sudut kedatangan adalah theta 1 sama dengan 60 derajat. Jadi dimasukkan ke dalam persamaan dari hukum Snell, maka didapat bahwa besar sudut theta 2 atau sudut refraksi dan sudut bias adalah sebesar 40,62 derajat. Ya, berarti jawaban dari Ferry, saudara Ferry, betul ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, di mana di sini adalah sebuah eksperimen dengan menggunakan blok kubik zirkonia atau kubik kaca yang terbuat dari kaca diletakkan di dalam air. Jadi sebuah laser atau cahaya melewati kubik tersebut di dalam air. Nah, yang diketahui di sini adalah sudut kedatangan sebesar 50 derajat dan angle dari refraksi atau sudut bias adalah sebesar 27 derajat. Yang ditanyakan adalah berapa indeks refraksi dari kubik zirkonia. Oke, silahkan dikerjakan, diselesaikan menggunakan hukum Snellius tadi. Ada yang sudah bisa mengerjakan? Saya, Bu. Oke, silahkan Wildan. Menurut hasil yang saya dapatkan, nilai indeks bias 2 bernilai 2,2. Baik, terima kasih Wildan atas jawabannya. Oke, jadi tadi menurut Wildan jawabannya adalah N2 sama dengan 2,2. Oke, kita lihat penyelesaian dari soal tersebut. Di sini diketahui dari tabel bahwa indeks refraksi dari air adalah 1,33, sudut kedatangan 50 derajat. Dan sudut refraksi atau theta 2 sama dengan 27 derajat. Jadi kita masih menggunakan persamaan Snellius di sini atau Snell's law, di mana persamaannya adalah N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Maka didapat hasilnya yaitu 2,2 atau indeks bias N2 sama dengan 2,2. Oke. Lalu Ibu lanjutkan materi kita mengenai komunikasi optical fiber atau bagaimana sistem komunikasi pada fiber optik itu sendiri. Jadi sama seperti sistem telekomunikasi yang lain, di mana pada setiap sistem telekomunikasi terdapat 3 elemen penting. Yang pertama adalah pengirim atau transmitter, yang kedua mediumnya, dan yang terakhir di sisi penerima adalah sebagai receiver. Jadi apapun jenis sistem telekomunikasi pasti terdapat 3 elemen tersebut. Nah, pada sistem komunikasi optik, blok diagram komunikasi optik adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah sumber informasinya. Jadi sumber informasi itu apa yang akan kita kirim, baik berupa suara, ataupun video, ataupun gambar, ataupun juga data. Nah, itu disebut sebagai sumber informasi. Lalu sumber informasi itu akan sinyalnya akan ditumpangkan pada cahaya atau optical source. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak optical source pada sistem komunikasi optik itu apa saja? Oke, nah sumber cahaya dari komunikasi optik itu terdiri dari 2. Yang pertama ada yang menggunakan laser, ada juga yang menggunakan LED. Untuk penggunaan laser biasanya digunakan untuk komunikasi jarak jauh, sedangkan LED digunakan sebagai komunikasi optik untuk jarak dekat. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini mengenai prinsip dasar komunikasi optik. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya?
Baik, langsung ada yang angkat tangan nih. Oke, silakan Guzamir pertanyaannya. Izin bertanya Bu, apakah semua jenis cahaya dapat digunakan dalam komunikasi optik? Oke, terima kasih Guzamir atas pertanyaannya. Pertanyaannya baik sekali ya. Tadi Guzamir bertanya, apakah semua jenis cahaya dapat digunakan dalam komunikasi optik? Dalam komunikasi optik terdapat windows atau rentang panjang gelombang yang umumnya digunakan pada komunikasi optik. Jadi tujuannya mengapa menggunakan rentang-rentang tertentu? Agar mendapatkan redaman seminimal mungkin dalam sistem komunikasinya nanti. Jadi panjang gelombang yang umum digunakan pada komunikasi optik adalah 1310 nanometer dan 1550 nanometer untuk panjang gelombangnya. Jadi kesimpulannya tidak semua cahaya dapat digunakan dalam komunikasi optik. Apakah dapat dimengerti Guzamir jawaban dari Ibu? Oke, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Jadi Aulia mau tanya Bu, kenapa serat optik itu memiliki dua jenis mode? Baik, terima kasih Aulia atas pertanyaannya. Tadi Aulia bertanya mengapa serat optik memiliki dua jenis mode. Jadi kita tahu bahwa pada serat optik itu memiliki dua jenis mode, yaitu yang pertama adalah multimode dan yang kedua adalah single mode. Jadi mode itu sendiri adalah cara cahaya merambat di dalam serat. Jadi dinamakan sebagai mode. Untuk single mode berarti mode atau jalur cahayanya hanya terdiri dari satu jalur. Sedangkan jika dia memiliki dua atau lebih dari jalur cahaya dinamakan sebagai multimode fiber. Jadi masing-masing mode itu memiliki kegunaannya masing-masing. Apakah dapat dimengerti penjelasan dari Ibu Aulia? Jelas Bu, jadi serat optik itu memiliki dua jenis mode, yaitu single mode dan multimode. Ya, betul sekali Aulia. Baik, selanjutnya ada lagi yang mau bertanya mengenai materi kita hari ini? Oke, silahkan Sabrina. Tadi kan dikatakan bahwa panjang gelombang tertentu itu dapat mempengaruhi redaman dari serat optik. Nah, Sabrina ingin bertanya Bu, apa sih perbedaan antara redaman dan dispersi pada serat optik? Itu saja. Baik, terima kasih Sabrina atas pertanyaannya, baik sekali ya. Jadi tadi Sabrina bertanya apa perbedaan antara redaman dan dispersi dalam serat optik. Jadi untuk redaman itu sendiri adalah hilangnya daya sinyal cahaya saat merambat. Jadi redaman sendiri biasanya disebabkan karena adanya penyerapan ataupun juga hamburan scattering dalam inti serat, yaitu dalam core-nya itu sendiri. Nah, sedangkan dispersi adalah pelebaran pulsa cahaya dalam waktu yang menyebabkan sinyal menjadi kabur ataupun juga tumpang tindih antara satu sinyal dengan sinyal yang lain. Jadi terjadinya interferensi antara beberapa sinyal sehingga nanti mengakibatkan menurunnya kecepatan dan kejelasan transmisi data. Nah, keduanya ini merupakan jenis dari pelemahan sinyal atau degradasi sinyal. Oke, sampai di sini dapat dimengerti penjelasan dari Ibu? Oke, terima kasih Sabrina. Untuk materi yang Ibu jelaskan pada hari ini yaitu pertemuan kedua mengenai prinsip dasar komunikasi optik dapat kalian unduh pada LMS kita yaitu e-learning.unsri.ac.id. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi perkuliahan. Baik, mungkin sekian penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini. Oke, sebelum diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian perkuliahan kita pada hari ini, minggu kedua. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.